지는 것이 두렵다. 무엇보다 불구나 페인으로 살아나. Assalamualaikum, kumaha daramang dulur sadayana. Jangan bosen ya, tetap stay bersama Ngadongeng Film. Seperti biasa, Ngadongeng Film akan menceritakan sebuah alur cerita film. Kali ini Ngadongeng Film akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Fighter in the Wind yang dirilis sekitar tahun 2004. Sebenarnya film ini diangkat dari sebuah kisah seorang petarung yang sangat kuat. Tentunya sekuat Gatot Kaca yang tulangnya besi, dan ia menciptakan karate dengan bertarung tangan kosong. Orang itu bernama Choi Baedal. Buat kalian yang masih asing dengan sosok Choi Baedal, bisa dicek di Google riwayat dari nama seorang Choi Baedal. Namanya harum ketika ia berhasil mengalahkan hewan banteng dengan mematahkan salah satu tanduknya dengan tangannya sendiri. Semenjak itu nama Baedal semakin terkenal hingga saat ini. 싸우다 죽는 것보다 새로운 강경을. Siapa di antara kalian yang penasaran dengan alur cerita film ini? Ayo ngaku. Langsung aja yuk ke alur cerita filmnya. Film pun dimulai. Kita dibawa ke masa pada tahun 1939. Tepatnya di kota Seoul, Korea Selatan. Terlihat sosok Choi Baedal yang lagi bertanding tinju, dan ia dapat memenangkan pertandingan tersebut. Saat itu, sebuah pesawat lewat di atas desa mereka, dan pesawat itu menyebarkan brosur kalau Jepang sedang mencari seorang pilot yang mengabdi kepada Kaisar Jepang. Singkat cerita, pada tahun 1942, di pelabuhan Shimonoseki, Jepang, Baedal menjadi imigran gelap, dan ia pun berniat untuk mendaftar sebagai pilot penerbang Jepang. Kebetulan juga Baedal bertemu dengan Chunbai, orang Korea juga yang akan berniat menjadi seorang pilot Jepang. Akhirnya pada tahun 1945 terlihat Baedal ditahan oleh tentara Jepang karena ia telah mengetahui kalau ia akan dijadikan pilot kamikaze. Makanya ia pun menolak dan akhirnya harus ditahan karena dianggap berkhianat pada Jepang. Pada malam itu, markas Jepang dibombardir, dan ketika itu, Jenderal Jepang bernama Kato melihat orang yang ditawan. Merasa iba, Kato pun memutuskan untuk membebaskan mereka semua. Tiba-tiba, Chunbai menghina kesatuan Jepang, dan ia pun mengatakan kalau mereka hanya dijadikan perisai dan mereka tidak mau dijadikan pasukan kamikaze yang dipimpin oleh Jenderal Kato. Saat itu juga Kato menantang Baedal untuk bertarung dengannya karena Kato penasaran akan ilmu bela diri yang dimiliki oleh Baedal. Namun, Baedal dengan mudahnya bisa dikalahkan oleh Kato. Tetapi, Baedal masih diberi kesempatan hidup oleh Kato. Setelah Perang Dunia usai, Baedal pun memilih untuk tetap tinggal di Jepang. Suatu malam, gerombolan orang Yakuza menghampiri Chunbai karena Chunbai tidak memberikan uang pajak pada mereka. Akhirnya, mesin pachinko-nya dihancurkan oleh mereka. Saat itu juga Baedal datang seperti superhero, membantu melawan geng Yakuza. Terjadilah pertarungan jalanan di antara mereka. Namun ketika kepala geng Yakuza mencabut samurai dan leher Baedal hampir ditebasnya, tak disangka Baedal ngompol di celananya. Air ompol Baedal pun mengenai bos Yakuza, dan ia meminta Baedal untuk membersihkan air ompolnya dengan cara dijilat, atau Baedal harus mati di tangannya. Baedal pun menjadi pecundang di malam itu. Ia pun sangat direndahkan di depan umum. Saat yang bersamaan, Baedal pun bertemu dengan orang Korea juga yang bernama Bumso, dengan tangan kiri yang cacat digantikan dengan besi
seperti bajak laut penampilannya. Ternyata Bumso mempunyai seni bela diri yang cukup bagus. Baedal hanya bisa mengintip pertarungan Bumso melawan Yakuza. Bumso pun berhasil mengalahkan para Yakuza, dan ia berhasil mengalungkan samurai di leher bos Yakuza. Melihat kehebatan bela diri Bumso, Baedal pun berniat ingin belajar darinya. Baedal pun meminta untuk dijadikan murid pertamanya. Namun tak semudah itu. Semalaman Baedal harus berlutut di bawah guyuran hujan untuk meluluhkan hati Bumso. Pagi harinya, Bumso memberikan baju karate dan sebuah buku yang ditulis oleh seorang samurai Jepang yang terkenal, Miyamoto Musashi, untuk dipelajari oleh Baedal. Baedal pun mendapatkan sedikit ilmu bela diri dari Bumso, dan Bumso pun mempraktekkan beberapa gerakan yang tertulis di buku tersebut. Suatu hari, saat Baedal dan Chunbai mempromosikan mesin judi Pachinko, tiba-tiba Baedal bertemu dengan Kato. Ternyata, Kato sudah pensiun dari militer Jepang, dan Kato pun menjadi ketua persatuan karate di Jepang. Kato pun menyebut Baedal si tukang ompol. Ternyata kejadian itu viral di Jepang, si tukang ompol Baedal. Suatu malam, saat Baedal dan Chunbai beranjak pulang, di jalan mereka melihat sosok wanita yang dipaksa melakukan icip-icip bersama tentara bule. Dengan kemampuan bela diri yang dimiliki olehnya, ia pun melindungi gadis tersebut dengan menghajar si bule mabuk itu. Sebenarnya ada tokoh wanita yang bernama Yoko. Ngadongeng film tidak akan membahas tokoh tersebut. Intinya, Yoko dan Baedal mempunyai hubungan dan sempat terjadi adegan icip-icip di antara mereka. Sejak peristiwa menghajar tentara bule dengan berhasil, Baedal pun lebih percaya diri dan ia bekerja sebagai tukang beca. Sembari menarik beca, ia juga sering menghajar tentara bule yang sedang mabuk, yang mencoba memperkaos para wanita Jepang. Saat itu juga, Baedal menjadi buronan para tentara bule, dan ia pun menjadi sayembara. Siapa yang menemukan Baedal, orang itu akan diberi imbalan oleh tentara bule. Hingga suatu hari, para geng Yakuza mendatangi Bumso di tempat sirkus miliknya untuk membalas dendam karena mereka dihajar habis-habisan oleh Bumso. Dengan jumlah yang tak sebanding, Bumso pun dikeroyok oleh geng Yakuza dan membuat Bumso harus mati terkena sabetan samurai oleh ketua geng Yakuza. Baedal yang mengetahui geng Yakuza mendatangi tempat Bumso, ia pun berlari menuju ke tempat sirkus. Namun sayang, keesokan harinya, Baedal dan warga Korea ingin membuat perhitungan terhadap geng Yakuza. Dan mereka dengan gagah berani mendatangi Yakuza dan terjadilah tawuran di antara mereka. Di tawuran tersebut, banyak korban berjatuhan di antara dua belah pihak. Hingga suatu saat, teman Baedal berhasil membunuh ketua geng Yakuza dengan mengorbankan dirinya sendiri. Tawuran pun berhenti setelah kedatangan polisi di tempat tersebut. Sejak peristiwa tawuran yang banyak menelan korban, Baedal pun merasa dirinya tidak merasa cukup kuat dan ia tidak bisa melindungi warga Korea. Baedal pun memutuskan untuk mengasingkan diri di pegunungan dan berlatih bela diri aliran Kyokushin dengan fokus untuk mendapatkan kekuatan alam yang akan menyatu dengan jiwanya. Tapi ia harus bisa melewati cuaca yang ekstrim dengan salju yang turun dan berlatih ketahanan tubuh yang ekstrim untuk mendapatkan kekuatan. Baedal pun tampak tidak berhasil mendapatkan kekuatan tersebut dan ia juga berniat untuk mengakhiri hidupnya. Namun, lambat laun ia bisa menenangkan dirinya dan bisa mengontrol jiwanya. Saat itulah ia bisa menyatukan alam dengan jiwanya dan ia kembali berlatih dengan tekun dan akhirnya ia mendapatkan kekuatan yang ada di dalam tubuhnya.
shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop. Baedal yang merasa telah menguasai ilmu bela diri tingkat dewa, ia pun memutuskan turun gunung untuk mencoba kemampuan yang ia dapatkan selama latihan di gunung. Saat itu Baedal menuju ke Nijo Dojo, tempat latihan karate, yang pertama ia tantang untuk bertarung dengannya. Tapi Baedal dengan mudahnya bisa melumpuhkan mereka dengan satu jurus saja. Tibalah ketua dojo menghadapi Baedal. Dengan beberapa gerakan saja, Baedal bisa mengalahkannya dengan mudah. Tak disangka kemenangan Baedal atas Nijo Dojo itu tersebar di media, dan sampailah berita itu kepada Kato. Sejak saat itu, Baedal pun selalu menantang berlatih ke setiap dojo yang ada di Jepang untuk mengasah kemampuannya, dan nama Baedal semakin harum, dan ia selalu diikuti para wartawan untuk meliputi pertarungan tersebut. Banyak beberapa dojo yang harus menurunkan papan namanya, karena guru mereka telah dikalahkan oleh seorang Baedal. Baedal pun tidak larut di dalam kemenangannya. Ia terus mengasah berlatih untuk meningkatkan lagi ilmu bela dirinya. Suatu hari, Baedal ditusuk oleh seorang misterius, hingga ia pun terluka cukup parah. Tak hanya sampai di situ, temannya Baedal, Chunbei, pun mengalami siksaan dari orang misterius tersebut. Saat itu, Chunbei mengatakan kalau dirinya ditantang oleh Kato untuk bertarung, dan semuanya ini ulah dari anak buahnya Kato, yang tidak senang dojo-dojo yang dikalahkan Baedal akhirnya harus ditutup karena kekalahan saat melawan Baedal. Tanpa sepengetahuan Jenderal Kato, salah satu anak buahnya, si rambut poni, memutuskan untuk menantang Baedal bertarung dan berniat membunuhnya. Terjadilah pertarungan di antara mereka. Pertarungan yang tak seimbang, tangan kosong melawan samurai. Akhirnya Baedal pun terdesak dan ia pun tertusuk oleh samurai. Tetapi ia berhasil memukul si rambut poni dan membuatnya meninggoy dong dengan posisi terduduk. Saat itu polisi pun merasa heran atas kematian si poni. Dengan hanya satu pukulan saja, Baedal bisa membunuh seseorang, dan akhirnya Baedal pun dimasukkan ke penjara. Kato pun mulai mendatangi Baedal di dalam penjara, dan saat itu Kato resmi menantang Baedal untuk bertarung secara terbuka untuk menentukan siapa petarung sejati yang ada di Jepang. Ketika itu, Baedal tidak ingin bertarung lagi karena ia masih trauma karena telah membunuh seseorang, dan kejadian itu takut ia alami ketika melawan Kato. Akhirnya Kato pun membebaskan Baedal atas pembunuhan anak buahnya si poni. Setelah bebas, Baedal pun langsung menemui keluarga si poni dan ia berniat meminta maaf kepada istri dan anaknya. Saat itu istrinya si poni tidak mau memaafkan Baedal, dan ia pun terus mencaci Baedal dan mengatakan kalau Baedal seorang pembunuh dan harus dibunuh lagi untuk membayar kesalahannya. Karena usahanya yang sangat keras untuk meminta maaf kepada istrinya si poni, Baedal pun bisa mendekati anaknya, dan akhirnya istrinya pun luluh juga. Saat itu, Chunbei berhasil menemui Baedal, dan ia meminta untuk Baedal bertarung menghadapi Kato. Baedal pun secara kekeh tidak ingin bertarung, dan lebih memilih untuk menjadi pecundang. Suatu malam, istrinya si poni menghampiri Baedal. Ia mengatakan Baedal harus kembali lagi bertarung dan harus menjadi inspirasi orang lain. Ternyata istrinya si poni itu mengetahui siapa sosok sebenarnya si Baedal,
karena media koran banyak meliput tentang sosok Baedal. Dengan izin dari istrinya Siponi, Baedal pun dengan semangat 45 mendatangi Kato dan siap bertarung dengannya. Satu persatu anak buahnya Kato maju melawan Baedal, tapi semuanya itu bisa dihempaskan begitu mudahnya oleh Baedal. Kato pun akhirnya memutuskan untuk melawan sendiri, karena tidak ingin melihat anak buahnya terhempaskan lagi oleh Baedal. 아들. 영혼을 지도시 Terjadilah pertarungan yang sengit di antara mereka. Akhirnya Kato bisa tersungkur, dan saat itu juga Baedal meluncurkan pukulan ke arah wajah Kato. Akan tetapi, pukulan tersebut tidak jadi dilayangkan oleh Baedal, yang mengetahui kalau ia memukul Kato maka ia akan membunuhnya. Pada akhirnya Kato pun mengakui kekalahan melawan Baedal, dan secara hormat, ia juga memberikan salam bela diri ala karate. Keinginan Baedal pun telah tercapai untuk menjadi orang yang terkuat di Jepang, karena tidak ada lawan lagi untuk bertarung. Akhirnya ia pun memutuskan untuk bertarung dengan seekor banteng. Benar saja, Baedal bisa memotong salah satu tanduk banteng tersebut, dan itulah sejarah yang menjadi sosok Baedal semakin terkenal hingga ke dunia. Dan akhirnya film pun tamat. Wassalam.